Pasangan Muhyiddin Hasnuriadi Sulaiman resmi mendeklarasikan maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel di Pilkada serentak 2024. Tuai berkah di perkebunan sawit, warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13 Kabupaten Tanah Laut berburu jamur di sisa janjangan sawit. Di akhir segmen, kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan tanggul, topi tradisional masyarakat khas Banjar di Alalak Selatan, Banjarmasin. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar iNews Kalsel hari ini Rabu 28 Agustus 2024. Saya Riana Anissa, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Pasangan Muhyiddin Hasnuriadi Sulaiman resmi mendeklarasikan maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Pilkada serentak 2024. MH didukung 10 partai politik termasuk Partai Perindo. Sebanyak 10 partai politik resmi mendeklarasikan pasangan Muhyiddin Hasnuriadi Sulaiman maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Pilkada serentak 2024. Deklarasi MH berlangsung di Taman Nurul Muhibin, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Pemurus Banjarmasin, Senin siang. Pasangan cagup dan cawagup dari Partai Perindo ini mengusung misi perbaikan pembangunan daerah, khususnya infrastruktur, olahraga, serta sektor penting lainnya. Hal itu dilakukan karena Kalsel menjadi pintu gerbang ibu kota Nusantara. Dan ini tentu nanti infrastruktur kita benahi bersama untuk mencapai IKN. Yang kedua, karena IKN ini mendekati kita, maka kita fasilitas olahraga ini harus yang internasional. 17 kita perbaiki, kita selesaikan, tetapi kita juga ada konsep untuk membangun stadion internasional. Hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga sejak awal tahun, pasangan MH selalu berada di deretan teratas. Memberikan kontribusi di Kalimantan Selatan sejauh ini kita lihat dengan tren survei paling tinggi di antara semua calon. Ini merupakan analisis kami yang kami berikan ke DPP sehingga amanah mandat ini diberikan oleh Partai Perindo kepada pasangan Haji Muhyiddin dan Hasnur. MH didukung Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, PKB, PSI, Perindo, Partai Umat, PKN, Partai Buruh, dan Partai Garuda. Rencananya pasangan ini akan mendaftar ke KPU Provinsi Kalsel pada 29 Agustus 2024 mendatang. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di hari pertama pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar telah dibuka sejak 27 Agustus 2024. Pendaftaran ini akan dibuka selama 3 hari ke depan. Namun di hari pertama dibukanya pendaftaran belum ada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar yang datang untuk mendaftarkan diri. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Banjar telah membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar sejak 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Namun dari pantauan di lapangan di hari pertama pendaftaran ini belum ada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar yang datang mendaftarkan diri mereka ke KPU Kabupaten Banjar. Ketua Divisi Penyelenggara Teknis KPU Banjar, Abdul Muthalib mengatakan, informasi yang didapat kemungkinan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir. Ia juga menuturkan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati hendaknya menyiapkan semua persyaratan yang diperlukan agar nanti saat mendaftarkan diri ke KPU, agar tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Kalau konfirmasi secara resmi
tidak ada. Tapi yang ada berdasarkan hasil komunikasi kawan-kawan kami dengan tim dari pasangan calon, kemungkinan mereka akan mendaftarkan nanti pada hari Kamis. Terakhir ya, iya, hari terakhir. Yang pertama itu ada SK dari partai politik yang menyatakan bahwasanya partai politik mendukung calon yang disebutkan dalam SK partai tersebut. Kemungkinan untuk Pilkada Kabupaten Banjar akan diikuti sebanyak 2 pasang calon bupati dan wakil bupati Banjar, di mana petahana akan ditantang oleh pasangan Syaifullah Tamliha dengan pasangan Habib Ahmad Bahashim. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Sementara itu, banjir dukungan partai politik, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif Bahsanuddin, berpotensi melawan kota kosong. Pasalnya, pasangan ini mendaftar dengan dukungan 7 partai pemilik kursi parlemen di DPRD Tanah Bumbu, serta 2 partai politik non-parlemen. Hari pertama pendaftaran calon kepala daerah, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif Bahsanuddin, menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD setempat bersama ratusan pendukung sebagai pendaftar pertama Selasa siang. Diiringi kesenian hadrah serta ratusan pendukung dengan mengibarkan bendera merah putih, melakukan long march menuju kantor KPUD Tanah Bumbu. Pasangan bakal calon Andi Rudi Latif Bahsanuddin atau yang akrab dengan tagline ARB ini mendaftar dengan dukungan 7 partai politik pemilik kursi parlemen di DPRD Tanah Bumbu, serta 2 partai politik non-parlemen. Dengan demikian, pasangan bakal calon ARB mengantongi dukungan 90% lebih hasil perolehan suara di pemilihan legislatif tahun 2024 dan berpotensi melawan kota kosong, lantaran tidak ada pasangan calon yang berasal dari jalur perorangan atau independen. Ini kami belum bisa menentukan apakah ini kotak kosong atau musuh kotak kosong, atau nanti kita belum bisa memastikan itu karena kita masih tanggal 27 yang siapa tahu nanti di dalam perjalanannya ini masih ada 3 hari ke depan mulai saat ini. Bukan hanya didampingi relawan saat mendaftar ke KPU, pasangan bakal calon ARB juga didampingi semua ketua partai politik serta anggota DPR RI terpilih asal Partai Amanat Nasional PAN, yang juga merupakan Bupati Tanah Bumbu periode 2018-2020 Sudianor. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Banjar Bersolawat pada perayaan Hari Jadi Kabupaten Banjar yang ke-74. Kegiatan ini dihadiri jutaan jamaah yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Banjar. Sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya, perayaan Hari Jadi Kabupaten Banjar diisi dengan kegiatan bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Seperti tahun ini, Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-74, kembali lantunan solawat bergemuruh di ruang terbuka hijau alun-alun Ratu Jaleha Martapura, Senin malam. Jamaah yang hadir membawa atribut penggemar Habib Syekh turut membuat kegiatan Banjar bersolawat menjadi semakin semarak. Salah satu warga desa Indrasari mengaku selalu menunggu kegiatan Banjar bersolawat setiap hari jadi Kabupaten Banjar. Menurutnya, kegiatan ini sesuai dengan identitas Kabupaten Banjar yang sangat religius. Ibu, anak, 2. Suaminya nggak dibawa? Ya. Oke, sejak jam berapa datang ke alun-alun? 7. Jam 7 ya, udah ya. Mau cari di depannya? Iya. Iya, terkabulkan nih. Sudah berapa kali ikut selawatan sama Habib Syekh? 2 kali ya dengan ini ya. Kegiatan Banjar bersolawat yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini dibuka langsung oleh Bupati Banjar Saidi Mansur. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Banyaknya perkebunan sawit di Kalimantan Selatan tak hanya berdampak terhadap penghasilan asli daerah dan lapangan pekerjaan, namun juga memberi berkah tersendiri bagi warga sekitar perkebunan. Hampir setiap hari warga ramai berburu jamur di sisa jajangan sawit yang hasilnya bisa untuk dijual.
Selain membuka lapangan kerja, kehadiran perkebunan kelapa sawit menuai berkah tersendiri bagi warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13 Kabupaten Tanah Laut. Hampir setiap hari, warga berburu jamur yang biasanya tumbuh di antara tumpukan bekas janjangan sawit sisa produksi yang sudah masuk dalam proses perebusan dan sengaja ditumpuk di sekitar perkebunan. Jamur sawit yang mempunyai nilai ekonomis bentuknya masih kuncup berbentuk bundar. Per kilogram, biasanya para pencari jamur ini menjual kepada pengepul seharga Rp15.000. Sadi, salah seorang pencari jamur sawit, mengaku setiap hari ia mampu mengumpulkan sekitar 7 kg jamur. Hasilnya sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual. Kata-kata ya kalau ya banyak kadang sampai 6 kilo, 7 kilo dapatnya. Kalau dijual berapa Pak 1 kilonya Pak ke pengumpul? 15.000 lah. Jadi pengumpul jual ke orang lagi 20-an lah sekitar lah. Itu musimnya ada nggak Pak ini Pak, musim mana? Kalau ada hujan panas, saya deh Pak. Pasti banyak itulah. Tapi kalau hujan aja belum tentu lah. Belum tentu banyak. Selain memiliki cita rasa yang gurih dan lezat, jamur sawit juga memiliki segudang manfaat. Sejumlah kandungan seperti vitamin hingga protein yang baik bagi tubuh terkandung di dalamnya. Tak heran jamur ini selalu diburu oleh pembeli. Biasanya untuk keperluan apa nih Mas? Biasanya rumah tangga ya, biasanya orang makan biasa aja. Berapa beli di pengepul di sini Mas? 20 ribu lah. Iya. Baru dijual lagi lah di Banjar lah. Berburu jamur sawit merupakan penghasilan tambahan bagi warga sekitar sambil menggarap kebun. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu dari Kabupaten Barito Kuala, berkat kegigihan para petani jamur Danda Jaya dalam merawat tanaman berjenis Kingdom Fungi tersebut, kini mereka mulai menikmati hasilnya. Seperti apa keseksinya jamur Danda Jaya? Berikut liputannya. Meski sempat mengalami fase-fase pesimis, sekarang petani jamur tiram dari Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala dapat menikmati keseksian janda-janda mereka. Janda yang notabene kependekan dari jamur danda dirintis sejak tahun 2007. Sebelumnya penanaman sempat terhenti disebabkan keterbatasan pengetahuan, modal, sarana, dan prasarana. Momentum cerah didapat pada tahun 2012. Pasca penyelenggaraan pelatihan dari Balai Pelatihan Kerja, sejumlah petani setempat seperti mendapatkan kesempatan kedua. Hal ini dikarenakan sebelumnya dilatar belakangi masalah klasik berupa keterbatasan modal yang sempat menghantui. Belum lagi di sisi lain, masyarakat belum begitu mengenal jamur tiram, sehingga petani pun kesulitan memasarkan produk. Beruntung perhatian pemerintah mulai membaik. Sejumlah petani berhasil memperoleh modal usaha, baik berupa pinjaman maupun bantuan murni. Dibarengi perubahan perbaikan manajemen produksi dan pemasaran, khalayak pun mulai mengenal dan menyukai janda. Penyingkatan nama jamur Danda Jaya ternyata juga ikut menarik perhatian. Seorang petani jamur, Suyanto, menuturkan kini hampir setiap hari bisa melakukan pemanenan jamur di samping rumahnya. Dengan rentang waktu 15 hari bisa memanen jamur yang keluar dari polybag. Satu harinya berapa kilo panen Pak? Panennya kadang 5 kilo. 5 kiloan Pak ya? Pasti Pak ya? Pasti. Lebihnya aja lagi Pak? Lebih ada, pagi malam malah udah 10-an kilo. Apa yang harus dijaga Pak Sub biar tempatnya ini jamurnya betah tumbuh terus Pak? Ya paling lembab. Kelembapan lah, harus dingin, ruangannya dingin. Siram kalau panas siram. Dari jamur tiram itu sendiri, masyarakat bisa
menambah pendapatan mereka selain petani dan pekebun. Kami selama ini terus berupaya berinovasi untuk produk olahan, yaitu jadi tidak melulu memproduksi jamur tiram segar. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat produk olahan. Sementara ini sudah ada, cuman pemasarannya mungkin yang belum maksimal. Seperti diketahui, ekonomi kreatif ini telah ditekuni warga setempat berkisar 30 kepala rumah tangga yang terbagi menjadi 3 kelompok. Selain mereka menjual jamur mentah, warga juga membuat produk olahan seperti nugget, pentol bakso, sate, mie ayam, dan kerupuk. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Di tengah modernisasi Taguy, topi tradisional masyarakat Banjar masih diproduksi untuk dijual belikan oleh warga Alalak Selatan. Infonya saat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong tak ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Lo pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasih-Nya. Terima kasih tetap bersama kami. Bagi Anda warga Banua mungkin tak asing lagi dengan tangguy, topi tradisional masyarakat Banjar. Nah, di tengah modernisasi, tangguy masih diproduksi untuk dijual belikan. Salah satunya oleh warga Sungai Pandan, Alalak Selatan, Banjarmasin yang dikenal sebagai pengrajin tangguy. Di kampung Sungai Pandai, Alalak Selatan, Banjarmasin, ratusan tangguy diproduksi tiap hari. Lokasi ini bahkan diberi gelar sebagai Kampung Tangguy, karena sejak berpuluh tahun kebanyakan ibu rumah tangganya menjadi pengrajin tangguy. Kini ada sekitar 50 warga pengrajin tangguy di kampung pesisir Sungai Barito ini. Tangguy sendiri berbahan baku utama daun rumbia atau masyarakat Banjar mengenalnya dengan nama daun nipah. Daun nipah basah ini mereka dapatkan dari pedagang Pulau Kembang, Pulau Kaget, dan Tabunganen yang mengantar tiap hari dengan harga Rp15.000 per ikat. Daun nipah basah ini kemudian digulung dan dijemur hingga kering. Jika musim penghujan, pengrajin memerlukan waktu lebih lama untuk mengeringkan daun. Daun nipah kering kemudian dipotong sesuai panjang yang diperlukan. Pengrajin kemudian menyamak daun agar rata dan mudah melengkung. Potongan-potongan daun ini lalu dikasau atau dianyam hingga membentuk seperti parabola dan kemudian dijahit menggunakan benang agar kokoh menyatu satu dan lainnya. Dalam sehari setiap pengrajin dapat menghasilkan hingga 25 tangguy. Untuk setiap 100 tangguy, pengrajin dapat menjual ke pengepul seharga Rp140.000 hingga Rp200.000. Hari ini Bu Buanken bisa molah berapa tangguy ini, Jang? Tergantung hari panas, bilanya panas, kering lakas loh pucuknya nih. Dapat dia yang selawi buah. Ya sini 2, tangguy gana, tangguy halus. Jadi yang gananya 140, 100-nya, jadi seperbuahnya 1.400. Kalau yang halusnya 1.000. Pengrajin yang mayoritas ibu rumah tangga ini sudah bertahun-tahun menjadi pengrajin tangguy. Pendapatan yang didapat dari mengolah tangguy dirasakan dapat menjadi tambahan untuk biaya belanja sehari-hari. Meski kadang musim penghujan menjadi kendala untuk membuat tangguy karena pengeringan daun nipah masih dilakukan secara tradisional, mengandalkan panas matahari. Biasanya dalam musim penghujan lah, biasanya kendalanya. Kenapa tuh? Ya lawas bang, terlambat anunya kan basah loh, kayak tambat keringnya gitu, nah lambat juga kami mendapatkan anunya ya untuk anak-anak sekolah gitu, nah sedikit bantu untuk laki buat sehari-hari ya di rumah sama anak sekolah, mengeluarkan baju-baju anak kena supaya lumayan sehari kuliahnya pengrajin kita hari cepat lah 30 kuliah naik. Kendalanya kali hujan bang lambat untung karena kering. Lambat kering ya. Tapi bahan-bahan bakunya gampang aja dapat rasanya. Gampang, banyak aja.
Tangguh yang dihasilkan pengrajin Alalak Selatan ini masih belum produk jadi. Mereka hanya membuat bagian atas tangguh yang kemudian dijual kembali kepada pengrajin lainnya yang kemudian menyelesaikan hingga siap dipasarkan. Tangguh hasil produksi warga Alalak Selatan ini dipasarkan hingga daerah hulu sungai seperti Amuntai, Kandangan, dan Barabai. Selain seringkali digunakan sebagai pelindung kepala dari terik matahari saat menggunakan sampan atau bertani di sawah, tangguh kini juga populer digunakan sebagai hiasan dengan tambahan pernak-pernik lainnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai cara dilakukan masyarakat dalam menghilangkan rasa jenuh dan suntuk. Salah satunya memancing ikan dengan teknik memair. Metode menggunakan alat pancing bilah bambu panjang ini bersifat alamiah dan ramah lingkungan, sehingga perlu dipertahankan agar keseimbangan lingkungan di lahan rawa tetap terjaga dan lestari. Memancing merupakan kegiatan atau hobi yang disukai banyak orang. Selain sebagai cara jitu menghilangkan rasa jenuh, memancing ternyata banyak memiliki manfaat. Di antaranya melatih emosi, meningkatkan konsentrasi, serta mengasah kemampuan bertahan dan kesabaran. Memancing dengan metode memair salah satu teknik yang unik dalam menangkap ikan, khususnya jenis haruan atau gabus, dan memiliki sensasi yang berbeda. Memair dalam budaya Banjar adalah sebuah teknik memancing menggunakan bilah bambu sepanjang 5 hingga 9 meter dengan umpan kodok. Agar ikan tertarik menyambar umpan, joran digerak-gerakkan arah maju. Selain memiliki banyak manfaat, memancing juga bisa menjadi ajang rekreasi karena dapat menikmati pemandangan alam yang asri. Tak ayal, kegiatan memancing banyak disukai semua kalangan untuk mengusir jenuh. Salah satunya seorang wakil ketua DPRD Tanah Bumbu, Sayyid Ismail Khalil Al-Aidrus, yang tertarik menggemari hobi satu ini. Salah satu lokasi yang menjadi tempat favoritnya yakni Desa Satiung, Kecamatan Pusan Hilir. Setiap akhir pekan, dirinya melakukan kegiatan memair di desa ini. Tak sekedar menyalurkan hobinya, legislator ini juga sekaligus sosialisasikan perda tentang larangan illegal fishing yang baru disahkan. Ia berharap masyarakat bisa memahaminya demi menjaga keseimbangan habitat ikan tawar. Dengan adanya aturan-aturan peraturan daerah ini, insya Allah akan segera kami sosialisasikan ke desa-desa yang notabene masyarakat itu penghasilannya beriwak. Itu pokoknya perda itu menyamanakan masyarakat karena bakal mengalihkan masyarakat. Di Kalimantan Selatan, teknik memair haruan ini kerap diperlombakan guna mengasah dan beradu keterampilan penghobi pemancing. Bagi warga, memair lazim dilakukan, bukan saja bagi yang hobi, tapi juga masyarakat berprofesi sebagai nelayan air tawar. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Riana Anissa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa.